Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Muhammad Uzerido dengan NPM 2259201052. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS dari mata kuliah analisis dan visualisasi data. Jadi pada tugas kali ini kita diminta untuk melakukan analisis data timbulan sampah dari seluruh provinsi di Indonesia pada tahun 2023. Analisis ini mencakup proses ada data cleaning, kemudian perhitungan agregat menggunakan Python di Google Colab, kemudian ada juga visualisasi data menggunakan Looker Studio. Jadi langkah pertama di sini kita akan menyiapkan datanya. Nah, datanya di sini udah ada data sampah dari Google Spreadsheet. Kemudian saya download menjadi file CSV di sini. Nah, udah saya download ya. Kemudian kita ke bagian, nah ini di Google Colab-nya kita upload filenya ya, atau kita ini ya, kita upload filenya ya. Sini saya sudah upload filenya, data sampah CSV. Kemudian pada tahapan awal kita akan import pandas as PD. Kemudian kita akan melakukan data frame PD read CSV. Kita di sini untuk membaca datasetnya pada file CSV yang sudah kita upload tadi. Kemudian kita print atau kita cetak ya, kita tampilkan. Nah, DF head ini biasanya ngambil default ya 5 di sini data frame-nya. Di sini muncul ada tahun 2023 Provinsi Aceh, kemudian kabupatennya bisa dilihat di sini. Kemudian ini timbulan sampah harian ada 96 ton, 114 ton. Ya bisa dilihat di sini contohnya ini. Kemudian ada timbulan sampah tahunannya 35.000 ton sekian. Kemudian pada tahap kedua kita akan melakukan proses cleaning di sini. Nah, kemudian itu kita di sini akan membersihkan data, menghapus koma pada kolom angka dan mengubah menjadi tipe numerik. Karena bisa dilihat di sini kan masih ada 36, sekian gitu ya. Nah, kita hilangkan angka komanya ini. Sini data frame, kemudian ngambil timbulan sampah tahunan ton, data frame. Ya, str replace ini kita untuk mengganti komanya ini ya, untuk menghilangkan lebih tepatnya. Nah, kemudian ada as type float ini untuk mengubahnya menjadi tipe numerik. Kemudian kita tampilkan 5 baris pertama setelah data dibersihkan tadi, dan ini outputnya sudah tidak ada lagi yang koma-koma tadi, dan ini udah menjadi tipe numerik. Kemudian kita ke soal yang pertama. Jadi pada soal pertama ini jumlah total timbulan sampah tahunan di setiap provinsi gunakan fungsi sum. Jadi di sini kita mengelompokkan data berdasarkan provinsi dan menjumlahkan timbulan sampah tahunan. Di sini kita menggunakan group by dari Pandas ya. Nah, kemudian itu ada sumnya di sini ya untuk menjumlahkan semua nilai dari timbulan sampah tahunan itu. Tadi kan sudah dikelompokkan dari provinsi, kemudian dijumlahkan semua nilainya. Kemudian itu kita urutkan hasilnya dari yang terbesar sampai terkecil. Jadi di sini kita ambil nih sort value by ascending ya. Kemudian kita tampilkan hasilnya seperti ini, outputnya keluar. Di sini bisa dilihat ada Jawa Timur, nomor satunya ya untuk timbulan sampah tahunan yang paling besar. Di sini bisa dilihat 4.897.216 ton, itu paling besar. Kemudian disusul dengan Jawa Tengah dan Jawa Barat. Kemudian soal nomor 2, rata-rata total timbulan sampah tahunan di setiap provinsi min. Ini kita disuruh menghitung dengan nilai rata-rata. Kemudian di sini kita kelompokkan lagi di GF group by berdasarkan provinsi. Kemudian itu kita menghitung nilai rata-rata dari timbulan sampah tahunan ini. Kemudian kita urutkan hasilnya lagi dari yang terbesar ke terkecil. Nah, ini coba nomor 2, rata-rata timbulan sampah tahunan per provinsi. Nah, jadi timbulan sampah tahunan ton, nilai rata-rata ini ada di DKI Jakarta yang paling atas ya. 523.608.
disusul Jawa Barat dan Banten. Kemudian soal ketiga, provinsi dengan timbulan sampah tahunan paling banyak, Max. Jadi di sini kita mencari nilai timbulan sampah tahunan terbesar dari tabel total sampahnya tadi ya. Jadi kita tampilkan di sini timbulan sampah tahunan yang paling banyak yaitu Jawa Timur ya. Seperti kayak soal pertama tadi ya udah terlihat, kita kan mengurutkannya dari nilai terbesar ke terkecil. Nah, di situ ada Jawa Timur dengan total sampah 4.897.216 ton. Nomor 4 di sini ada provinsi dengan timbulan sampah tahunan paling sedikit, Min. Kita di sini mencari lagi baris dengan nilai timbulan sampah tahunan terkecil dari tabel total sampah tadi. Nih, kita kalau mulai contoh tadi ada Kalimantan Utara ya dengan 5.234. Ini total apa? Semua datanya ya. Nah, di sini benar juga ya, berarti benar hitungannya. Di sini kita lihat provinsi dengan timbulan sampah tahunan paling sedikit yaitu Provinsi Kalimantan Utara dengan total sampah 5.234 ton. Nah, baik, sekarang kita akan melakukan visualisasi datanya ya menggunakan Looker Studio. Seperti soal sini, gunakan Looker Studio untuk menyelesaikan soal nomor 5. Buatlah visualisasi data dari dataset dan tampilkan seperti gambar pada link berikut. Ini gambarnya sudah saya buka. Kita akan mencoba membuat seperti ini. Kita cari Looker Studio. Oke, sekarang kita tambahkan dari Google Spreadsheet tadi ya. Di sini sudah masuk datanya Google Spreadsheet karena saya sudah bukanya. Ini kita ambil yang sheet 1, kita tambahkan. Oke, di sini sudah nambah ya datanya. Kemudian kita coba cek di sini data timbulan sampah di Indonesia tahun 2023. Coba sekarang kita bikin ini dulu kali ya. Ini namanya diagram lingkaran. Oke, coba kita bikin dulu di sini. Kalau kita lihat di sini 46%. Sebentar ya. Kalau kita lihat di sini 30% Jawa Timur. Ini provinsi. Di sini nggak ada Kalimantan ya. Ini nih kayaknya bukan record con deh. Nah, sepertinya ini deh. Dia ini ngambil data tahunannya ya. Tahunan atau Jawa Timur, Riau, Riau. Benar, berarti ngambil data tahunan. Kemudian kita di sini memasukkan ini lagi, berarti diagram apa ini? Ini sepertinya diagram batang. Kalau kita lihat tadi kayaknya dia berdasarkan bukan provinsi, berdasarkan kabupaten atau kota. Bentar, kita rapihkan dulu. Ini kegedean sepertinya.
agak terlihat rapi aja sebenarnya. Dia udah kayak sinkron gitu ya. Kalau kita klik daerahnya misalnya, nanti dia kita pilih misalnya ini Jawa Barat ya, nanti kabupatennya ganti juga jadi Jawa Barat. Jadi menurut saya sepertinya Looker Studio ini bagus ya, dia sinkron begitu datasetnya. Kemudian kita coba di sini masukkan yang ini tadi ya, kita itu ada di peta hierarki. Ini kabupaten, harusnya provinsi. Kita ganti provinsi, kemudian total barisnya jadiin 10. Nah, dan ini kita ilangin, itu ada di skala dan header cabang. Nah, kalau bisa dilihat warnanya juga bisa diganti di sini, misalnya nilai warna maksimalnya ya, kita ini misalnya, atau ini. Kemudian warna tengahnya ini kita ini. Kemudian warna minimalnya juga warna minimal ini. Ya, mirip-mirip lah. Kemudian kita masukin ini, itu adalah table. Oke, kemudian kita ubah lagi di sini. Kita tambahkan ini ada dimensi provinsi, kabupaten, sampah harian dan tahunan. Provinsi, kabupaten, harian, tahunan. Kemudian ini ada angka ya, nomor baris. Kemudian ini berapa sih? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kelebihan. Oke, ini udah jadi ya, tapi ini kita rapikan dulu. Provinsi, ambil dari ini ya, teratas. Nah, ini kita geser sedikit. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Kemudian kita tambahkan teksnya, kita tambah ini dulu, menu drop downnya. Kalau dia di sini ada kabupaten dan provinsi, bikin 2. Tadi ini kabupaten kota, itu provinsi. Kabupaten atau kota, tinggal kita rapihkan. Kemudian kita tambahkan teks di sininya, data timbulan sampah di Indonesia tahun 2023. Data timbulan sampah di Indonesia tahun
tahun ya. Data timbulan sampah di Indonesia tahun 2023. Kita bold, kita besarin hurufnya. Oh lupa, belum di caps lock. Caps lock belum di ini, di blok. Kurang lebih seperti ini. Nah, ini sudah jadi visualisasi datanya di Looker Studio. Bisa dilihat di sini, misalnya kita pilih Jawa Barat di sini ya. Nanti yang lainnya juga ikut keganti. Di sini bisa terlihat dari di Jawa Barat, kabupatennya Sumedang. Ini timbulan hariannya. Aduh, ini kayaknya ada yang double. Bener tapi. Oh, ini metriknya. Nah, reset. Tahunan, harian kok. Ntar ya, gaya. Nah, jadi ini kan kelihatan semua. Nah, ini udah rapih ya, udah bisa kelihatan semua. Jadi ini udah persis. Kemudian kita coba di sini ya, kita pilih yang sebagai contoh ini, kita ganti ke Jawa Barat. Nah, dia kan keganti ya. Di sini juga semuanya keganti. Nih, Kabupaten Bekasi, timbulan sampah tahunannya paling tinggi sekitar 800 ribuan. Yang paling rendahnya sekitar 120 ribuan mungkin. Kemudian di sini juga ada kabupaten ya, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sumedang, timbulan sampah hariannya yaitu 478 ton. Kemudian tahunannya 174.806 ton. Ya, jadi di sini dia udah kayak sinkron gitu ya. Jadi kita ganti ke Jawa Timur, nanti dia otomatis ganti ke Jawa Timur. Ke DKI Jakarta, otomatis lagi ke DKI Jakarta. Jadi bisa dilihat secara rinci kalau kita ingin mencari rincian misalnya suatu daerah, jadi gampang nyarinya di sini. Nah, ini untuk melihat data keseluruhannya. Nah, bisa dilihat di sini. Kabupatennya, provinsinya, misalnya di Jakarta. Nah, kalau di Jakarta kita bisa lihat nih
timbulan sampah tahunan tertingginya yaitu ada di Jakarta Timur, 851.613 ton per tahunnya. Jadi bisa lihat secara detail. Misal kita ke Lampung di sini, kita lihat di Lampung Utara tidak ada sepertinya. Aman berarti. Kemudian kita contoh misalnya ngambil dari apa ya? Di sini kota Bandar Lampung ya, karena penduduknya juga Bandar Lampung termasuk banyak ya. Di sini sekitar 270 mungkin ya, 287 ternyata per tahunnya. Ini paling tinggi. Yang paling rendahnya di antara 10 besar ini pesisir barat dengan 24.000 ton per tahun. Baik, demikian pemaparan saya mengenai penyelesaian tugas UAS analisis dan visualisasi data. Dapat disimpulkan dengan menggunakan Python di Google Colab tadi, kita dapat melakukan pembersihan dan analisis data secara mendalam. Sementara di Looker Studio memungkinkan kita untuk memvisualisasikan temuan tersebut ya secara efektif kepada audiens. Baik, mungkin segitu saja video kali ini untuk tugas atau UAS analisis dan visualisasi data. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.